Selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah, ketemu lagi dengan Bu Agnes ya. Kali ini kita belajar di sentra bermain peran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata. Dear God, we are so grateful for your blessing. Now we are going to learn. Help us, Lord, to learn easily and being good students. In the name of Jesus, amin. Nah, sudah berdoa, kita akan belajar lebih dalam lagi ya tentang bermain peran, ketemu lagi ya. Nah, bermain peran ini Bu Agnes akan ajak masih di kebutuhan untuk hidup kita di lingkungan sekitar kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Agnes akan ajak anak-anak untuk masih ingat dengan ayat hafalan untuk yang tema bulan ini. Nah, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, seperti minggu ini anak-anak sudah mengenal ya, tetaplah berdoa. Siapa yang belum pernah berdoa selama ini? Belum pernah kan? Nah, kita berdoa untuk bercakap-cakap ya, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan mengucap syukur, berterima kasih. Nah, seperti itu. Kita berdoa, kita ngobrol dengan Tuhan dengan berdoa. Kalau berdoa kita harus sikap yang baik, yang tenang. Kita utarakan isi hati kita pada Tuhan agar Tuhan tahu apa yang kalian inginkan. Tuhan pasti akan kabulkan kalau anak-anak jadi anak Tuhan yang baik. Nah, oke. Bu Agnes akan masuk ke materi kali ini ya, untuk kebutuhan kita di lingkungan kita, di sekitar kita. Seperti minggu-minggu kemarin sudah diajarkan dari guru-guru kita yang kemarin kita mengetahui tentang bagian-bagian rumah. Nah, anak-anak sudah tahu kan bagian-bagian rumah. Di sini anak-anak yang berhubung dengan rumah ya. Rumah adalah tempat lindung kita. Jadi kita kalau sudah di luar rumah, kita jalan-jalan, pasti kita akan kembali pulang ke rumah. Nah, home sweet home. Makanya itu kita juga harus membuat nyaman rumah kita. Kita pelihara rumah ini agar kita juga jadi nyaman di dalam rumah. Caranya untuk memeliharanya, anak-anak bisa bersihkan rumahnya. Paling kecil, paling mudah anak-anak bersihkan tempat tidur kalian. Di ruangan tidur kalian rapikan. Nah, itu bagian-bagian dari rumah ya. Ada tempat tidur, ada ruang tidur, ada ruang tamu, ada ruang tengah, juga ada halaman, juga ada garasi ya kan. Nah, sudah dijelaskan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi sekarang saatnya anak-anak bertindak untuk merapikan ruang rumah. Nah, bagaimana caranya anak-anak bisa praktek ya? Bisa membersihkan tempat tidurnya, dirapikan, atau membantu di dapur, dirapikan, ditata, apa itu piring-piringnya, meja makannya, atau di ruang tamu dirapikan mejanya, meja tamunya, atau di garasi kalau cowok-cowok merapikan tata untuk sepedanya yang kecil ya. Kalau sepeda motor anak-anak masih belum bisa. Nah, menjaga rumah ini, merawat rumah ini juga perlu dengan kesabaran anak-anak. Merawat tanaman, disiram ya agar rumahnya tetap indah dilihatnya. Seperti itu ya. Oke, nanti anak-anak akan diajak oleh Bu Agnes bermain game. Wah, main game apa Bu Agnes? Anak-anak akan memilah mana bagian rumah, mana yang bukan. Nah, bagian rumah anak-anak sudah tahu ada atap, ada dinding, ada pintu, ada jendela, ada apa lagi? Oh, masih banyak lagi ya, ada ruangan-ruangan. Nah, seperti Bu Agnes tadi bilang, ada ruangan tamu, ada ruang tengah, ada ruangan tidur, ada garasi. Nah, itu adalah bagian-bagian rumah ya anak-anak. Nah, itu anak-anak kita akan bermain game. Mana yang bagian rumah, mana yang bukan. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, anak-anak silahkan ambil lembar kerjanya ya, seperti ini yang ada gambar rumah dan rumah yang disilang. Nah, ini di sentra bermain peran, kelompok bermain ya. Perintahnya mengelompokkan gambar bagian-bagian rumah. Nanti bagian-bagian rumah anak-anak silahkan tempel di sini. Yang bukan bagiannya ditempel di sini. Bu Agnes sudah pegang gambarnya. Nanti anak-anak caranya mudah.
ditata dulu biar anak-anak gampang. Ini ada gambar jendela, gambar tas sekolah, gambar atap rumah, gambar sapu. Kemudian di sini ada gambar bola, ada gambar pintu. Mana yang bagian-bagian rumah? Bu Agnes tadi sudah ajarkan ke anak-anak bagian-bagian rumah. Masih ingat? Atap. Nah, ada bagian rumah, atap rumah. Kita ambil ya atapnya. Lemnya sedikit saja ya anak-anak, jangan terlalu banyak. Nanti kita tempel belakangnya. Nah, seperti ini. Kita tempel atap rumah di mana ya? Oh, di sebelah sini. Tempel karena bagian-bagian rumah. Apalagi yang bagian-bagian rumah? Ambil lemnya sedikit bagian rumah. Tas? Apakah tas bagian rumah? Bukan. Mana ya? Oh, ada jendela, jendela. Nah, jendela ini bagian rumah anak-anak. Kita lem sedikit saja, kita tempel di sini. Nah, ada lagi bagian-bagian rumah. Pintu, betul, pintu. Kita tempel juga ya. Tara, bagian-bagian rumah ada 3 gambar. Kemudian yang bukan, nah ini bukan bagian rumah, ini bola ini. Kita tempel di sebelah yang rumah di silang ini anak-anak. Kemudian ada sapu. Ini bukan bagian rumah ya. Nah, kan ini isi rumah. Nah, kalau bersih-bersih harus pakai sapu anak-anak. Kemudian ada tas. Ada tas, ini bukan bagian rumah tapi dia ada di sini. Nah, mudah sekali anak-anak mengerjakannya. Tetap semangat belajar, seperti ini pekerjaan kita. Materi ini sudah kalian kerjakan? Mudah sekali kan? Memilah-milah bagian rumah. Nah, kali ini Bu Agnes akan jelaskan pada anak-anak tentang life skill kita minggu ini. Sudah merawat rumahnya? Life skill kita minggu ini adalah merapikan tempat tidur. Anak-anak merapikan tempat tidur, ditata, bantalnya ditaruh sebelah mana, mainannya taruh sebelah mana, buku-buku yang buat belajar itu dipilah sebelah mana, mainan yang sudah dibuat mainan harus dirapikan lagi. Nah, menata tempat tidur itu life skill kita minggu ini. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan tutup dengan doa, lipat tangan, tutup mata. Father in heaven, we have already finished our lesson. Thank you for blessing us so we can understand the lesson. Please bless our teacher too. In the name of Jesus, amin. Terima kasih sudah belajar bermain bersama Bu Agnes. Kita sudah bertemu berkumpul di sini ya. Minggu depan kita masih ketemu lagi, kita pembelajaran lagi, kita happy. Jangan lupa anak-anak jaga kebersihan ya, kukunya jangan sampai panjang-panjang, rambutnya harus sering keramas ya. Kalau anak-anak mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali. Potong kukunya seminggu sekali. Jangan lupa gosok gigi, bersihkan untuknya, minta tolong orang tua. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus berkati.